Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga pada saat sekarang ini kita masih dipertemukan dalam program acara Indahnya Islam spesial edisi Ramadan. Pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kedatangan lagi narasumber kita yaitu Ustadz Nasai SPDI MAG. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah baik. Ya ucapan kepada seluruh umat muslim di dunia khususnya Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak terasa nih Ustadz sudah masuk dalam Ramadan yang ketiga Ustadz ya. Insyaallah. Semoga kita terus melaksanakan ibadah-ibadah dan penuh keberkahan ya Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah sholat nih Ustadz. Hikmah sholat. Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran sedikitnya tentang bagaimana sih hikmah sholat yang sebenarnya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, tema pada hari ini insya Allah kita bahas tentang bagaimana hikmah atau hikmah-hikmah salat. Banyak sekali hikmah salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Ara'aitum law anna naharan ala ara'aitum annan nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan." Tahukah kalian, kata Rasulullah, apabila seseorang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, bersih airnya, tajam mengalir airnya, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Jadi orang tersebut setiap hari mandi di sungai tersebut 5 kali setiap hari. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma taqulu dzalika yabqi min daranihi. Kata Rasulullah, apakah dengan dia memandikan setiap hari 5 kali tersebut masih ada kotoran di badannya? Qalu, maka sahabat berkata bahwa la yubqi min daranihi syai'an ya Rasulullah. Maka kotoran itu tidak ada sedikit pun lagi di badannya ya Rasulullah. Hilang kotorannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, falidzalika mithlu salawatil khams. Sama halnya dengan kita salat 5 waktu dalam sehari, yamhullah bihi al khataya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi rupanya hikmah kita salat 5 waktu dalam sehari 5 kali itu adalah salah satunya dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari tersebut
kita banyak berbuat dosa, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, kemudian dihapuskan oleh Allah. Dengan apa? Dengan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Apalagi kita salat di masjid secara berjamaah. Itu luar biasa Allah memberikan hikmah. Tidak hanya Allah memberikan pengampunan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa, tetapi ada hikmah besar yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya salat itu dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahawa wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, minta tolonglah kamu, minta bantulah kamu dengan sabar dan salat. Maknanya apa? Segala sesuatu yang menimpa kepada kita, kepada manusia ini, khususnya orang Islam, itu pertolongannya itu ada 2. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah salat. Jadi dengan salat itu bisa menyelesaikan masalah. Dengan salat itu bisa menolong kita. Apapun peristiwa yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, ini jangan lupa salat. Salat dan salat. Apalagi kita lagi sakit. Maka di Rumah Sakit Zainal Abidin ini ada program kita, program pelayanan Islami, visite ke ruangan, memberikan edukasi tentang bagaimana tata cara orang salat yang sakit, maksudnya. Bagaimana cara taharahnya yang benar ketika dia sakit, bagaimana dia salat ketika dia sakit, bagaimana dia salat ketika dia duduk atau berbaring. Ini diedukasikan oleh pelayanan Islami setiap ruangan. Nah, bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah kita jadikan dalam kehidupan kita, menjadi salat ini menjadi kebutuhan pada setiap kita. Jangan kewajiban. Menurut saya, kalau kita jadikan kewajiban, ini sangat berat. Ini kewajiban, berat. Akan tetapi, anggaplah salat ini sebagai kebutuhan kita. Kebutuhan rohani kita. Kalau enggak salat, kita sangat haus dan lapar rohani kita. Jadi kita selalu kepingin untuk salat. Selalu cinta dan senang untuk membuat salat. Karena kita salat itu adalah kita jadikan sebagai kebutuhan. InsyaAllah seperti itu. InsyaAllah. Masya Allah. Salat ini berarti bisa menghapus dosa-dosa setiap umat manusia ya Ustaz ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Apalagi yang dikerjakan itu salat fardu'in Ustaz ya? Ya, salat 5 waktu secara berjamaah. Dan juga tadi Ustaz menyebutkan bahwa ketika orang sakit pun ada aturan syariatnya ketika melaksanakan sholat. Betul, ya, betul. Nah, Masya Allah, luar biasa pemirsa RJTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Ya. Bagaimana apabila ada orang yang melakukan ibadah sholatnya setiap waktu, tetapi dia selalu melakukan perbuatan keji dan mungkar? Itu bagaimana pandangan dan gambaran menurut Ustaz? Baik. Allah mengatakan bahwa innaha as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila seseorang yang melakukan salat yang benar, yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ini insya Allah tanha 'anil fahsya wal munkar, akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaan tadi,
orang yang sudah menjadi rutinitas untuk melakukan ibadah salat, tetapi maksiatnya terus berjalan seperti biasanya? Jawabannya adalah mungkin salatnya belum benar. Mungkin salatnya belum benar. Kalau seandainya dia sudah benar salatnya, sesuai dengan syariah, sesuai dengan ketentuan syariah, insya Allah akan hilang perbuatan keji dan mungkar pada diri seseorang. Makanya ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang salat, mungkin salat sunat ketika itu, selesai salat, salam, dia jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Kemudian sahabat tersebut salat lagi. Selesai salam, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Kemudian salat lagi dia, habis selesai salam, jumpa lagi dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Kemudian, salat bagaimana lagi ya Rasulullah? Bagaimana lagi ya Rasulullah yang harus saya salat? Menurut saya sudah benar saya melakukan salat. Salat bagaimana lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sallu kama raaitumuni salli. Salatlah kalian sebagaimana yang aku salat. Maksudnya, salatlah kalian sebagaimana yang aku berikan contoh kepada kalian. Berarti salat kita harus sesuai dengan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat kita sudah benar, ketika kita sudah salat sebagaimana Rasulullah salat, disitulah kita bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar dengan salat tersebut. Maka tidak ada lagi maksiat, tidak lagi kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, karena salat kita sudah benar dan sesuai dengan Rasulullah salat. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni salli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Rasulullah kan tidak ada lagi zaman sekarang. Bagaimana kita melihat? Bisa nggak kita melihat Rasulullah salat? Bisa. Bisa kita melihat. Jawabannya bisa. Bagaimana? Dengan menuntut ilmu agama. Dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Dengan mempelajari kitab-kitab para salafuna saleh. Jadi disitulah bahwa secara tidak langsung kita sudah mengetahui, sudah melihat bagaimana Rasulullah itu salat. Begitu insyaAllah. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz ya. Berarti sholat itu harus diawali juga dari bacaannya Ustaz ya, harus benar Ustaz ya. Maka dari itu sholat juga akan benar dalam mengerjakannya Ustaz. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan lanjut nanti ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita rehat sejenak.